Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Eh, Pada video ini kita bakal belajar tentang Adobe After Effects. Adobe After Effects tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Nah, Adobe ini kita bisa buat sebuah motion graphic dan compositing. Compositing itu dapat berupa visual effect dan macam-macam gitu. Jadi teman-teman bisa ngegabungin beberapa video jadi satu atau menggabungkan motion graphic teman-teman ke dalam video yang teman-teman udah syuting gitu. Jadi macam-macam. Nanti contohnya banyak ada di film-film gitu ya. Tanpa langsung banyak bicara lagi, kita buka Adobe After Effects-nya. Nah, ini yang saya pakai ini Adobe After Effects sisi 2015. Jadi kenapa sih ngambilnya 2015, kan sekarang udah ada yang 2020 malah, karena biar teman-teman device-nya nggak terbatas gitu. Maksudnya kalau device-nya spesifikasinya agak di bawah gitu ya, mungkin masih kuat-kuat aja ya untuk nge-running yang 2015. Kalau misalkan nanti kita pakai yang 2020, takutnya untuk device-device yang di bawah itu nggak akan kuat gitu. Jadi semuanya diharapin bisa belajar After Effects. Dan juga sebenarnya mah nanti tiap versi itu sama aja sih cara penggunaannya, lalalanya gitu ya. Jadi untuk belajar kali ini kita pakai yang 2015. Oke, softwarenya ternyata udah kebuka. Jadi teman-teman bisa lihat tampilan awal, kalian bakal diperlihatkan ada start dialog. Jadi di start dialog ini teman-teman bisa lihat recent project yang teman-teman pernah kerjain atau pernah buat, pernah buka. Ada sisi file, sini juga sama tapi connect ke net servernya dari si Adobe. Di sini ada new project sama open project. Kalau new project kita bakal bikin project baru. Kalau open project ya kita bakal ngebuka file project yang udah ada sebelumnya, yang udah pernah dibuat sebelumnya, dengan memilih di window explorer-nya gitu. Oke, sekarang kita pilih new project dulu aja. Nah, ini sebenarnya ini third party plugin, jadi di teman-teman mungkin nanti belum ada. Oke, jadi awalnya akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa melihat ada menu barnya, ada tools-toolsnya, terus di sini panel-panelnya banyak. Jadi kita bakal jelasin satu-satu. Mungkin kalau untuk lebih detailnya kita bakal pindah ke video selanjutnya. Tapi untuk sekarang kita secara general dulu ya. Oke, jadi pertama di sini ada menu bar. Jadi di menu bar ada File, Edit, Composition, Layer, Effect, Animation, View, Windows, dan Help. Jadi ini sudah biasa ya ada di setiap software. Jadi kalau teman-teman mau buka Microsoft Word, Microsoft Excel, itu rata-rata menu barnya kayak gini gitu. Ada File, Edit, bla 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 gitu ya. Nah, di menu bar ini ada apa aja? Kita buka dulu yang di File. Di File itu ada New, ada Open Project, Open Recent, Browse in Bridge, banyak. Nah, di sini ada di New ini ada New Project. Jadi untuk New Project itu kita bakal bikin project baru, file AE baru. Terus di sini ada New Folder untuk buat folder baru bin yang ada di project nanti. Terus pencet. Nah, di sini ada Photoshop file. Jadi teman-teman bisa import ada Photoshop file dari PSD dari Adobe Photoshop ke dalam Adobe After Effects ini. Nanti di situ
kita bisa lakuin macam-macam. Jadi teman-teman bisa bikin desain mungkin di Photoshop, untuk nanti di Adobe After Effects teman-teman bisa dibikin motionnya atau animationnya. Terus ada Maxon, Cinema 4D file kalau teman-teman ingin mainin 3D nih di Adobe After Effects. Nah, teman-teman disarankan menggunakan Cinema 4D agar integrasinya bisa lebih baik gitu ya. Oke, terus ada Open Project di sini seperti yang di halaman awal tadi, yang di start awal tadi ada Open Project juga. Itu buat ngebuka project yang udah pernah kita buat. Terus selanjutnya ada Open Recent. Nah, kalau Open Recent ini adalah project-project yang pernah kita buka di software gitu. Jadi ini saya udah banyak buka project nih, nanti bakal muncul ini dari yang paling baru, sebelum yang ini, sebelum yang itu, sebelum itu, dan seterusnya gitu ya. Terus di sini ada Browse in Bridge. Kalau Browse in Bridge di sini kita bakal ngebuka software Adobe Bridge. Jadi Adobe Bridge itu gunanya buat sebenarnya kayak Windows Explorer lagi, tapi lebih terintegrasi dengan si software Adobe gitu. Terus ada Open Adobe Character Animator. Kalau ini itu dia ngebuka software lagi Adobe Character Animator. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin ngebuat animasi dari si karakter itu bakal lebih bakal lebih enak kalau teman-teman juga install Adobe Character Animator. Ini ada close, kalau close ya terus ada close project juga sama buat balik lagi ke tampilan awal. Kalau misalnya teman-teman udah buka project terus close project, nanti tampilannya bakal kayak awal lagi. Terus ada save as. Kalau save as buat nge-save tapi dengan file yang berbeda gitu ya. Terus ada increment save, ada import. Nah, ini yang bakal kita sering pakai. Di sini ada import file. Jadi teman-teman bisa masukin file-file yang teman-teman butuhin lewat fitur import ini. Tinggal pencet Ctrl I atau di file import kemudian file. Nah, kalau teman-teman di After Effects ini bahan-bahan yang dibutuhkan yang dimasukin ke After Effects ini namanya footage. Footage itu berupa apa? Berupa foto, video, audio gitu. Jadi teman-teman bisa masukin itu 3 jenis bahan itu. Terus ada import multiple files. Jadi kalau kalian pengen import lebih dari satu file, bisa ke multiple file. Terus ini macam-macam lagi, ada Premiere Pro. Jadi teman-teman juga bisa import file yang berupa project dari si Premiere, atau ngebuka juga nge-import file project AE yang udah ada gitu. Oke, di sini ada import recent footage. Kalau import recent footage ini berarti nge-import footage yang sebelumnya udah pernah kita import gitu. Siapa tahu ada kebutuhan yang sama di project yang berbeda gitu. Teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada export. Nah, si export ini ada export to Adobe Media Encoder QU. Terus ada add to render, ada Adobe Premiere Pro Project, ada Maxon. Nah, si export ini gunanya kita mau outputnya sebagai apa sih dari si project yang kita kerjain ini. Nah, di Add to Media Encoder Q itu teman-teman bisa nge-export via Adobe Media Encoder, jadi software bawaan Adobe juga. Jadi kalau misalkan kita buka dua software atau pengen ngerendernya dinantiin gitu ya, pengen di akhir, misalkan kalian ngerjain project siang-siangnya, terus add to render to media encoder, nanti di renderannya tuh listnya tuh numpuk, pas akhirnya misalkan pengen di render bersamaan, tinggal nanti di start di Adobe Media Encoder-nya. Terus ada add to render queue. Kalau render queue yang ini itu render queue yang bawaan dari si AE-nya.
Terus di bawahnya macam-macam lagi. Itu kita masuk ke tab selanjutnya. Di sini ada edit. Di edit ini seperti biasa kayak di software-software yang lain, ada undo, ada redo, ada history, cut, copy, paste, ada clear, duplicate, split layer, dan macam-macam gitu ya. Ini teman-teman udah pada tahu lah, cuman undo, redo, cut, copy, paste doang. Terus di menu selanjutnya ada menu composition. Nah, di composition ini kita bisa bikin composition baru. Nih, misalkan contohnya, nah di sini nanti bakal muncul settingan dari si composition yang bakal kita buat. Jadi kalau composition itu kayak work areanya, tempat kerjanya kalian gitu. Jadi kalau misalkan di Adobe Illustrator kan dia artboard namanya, atau misalkan di Microsoft Word page-nya gitu ya buat ngetiknya. Nah, kalau di Adobe After Effects ini namanya composition. Jadi buat bikin lembar kerja baru istilahnya Maya, kita bikin new composition. Nanti bakal muncul nih jendela composition setting ya. Ada composition name buat nambah compositionnya, ada presetnya. Di sini presetnya banyak, terus ada ukurannya, resolusinya, dan macam-macam. Ini cobain dulu. Oke, nah ini di composition udah. Terus ada composition setting. Nah, kalau composition setting ini dari composition lagi kita buka ini, misalkan kita pengen merubah nih ukuran videonya, kita masuk ke composition setting, nanti munculnya bakal sama gitu ya. Menu selanjutnya ada layer. Nah, di layer ini teman-teman bisa lihat ada new layer. Jadi layernya kalau di Adobe After Effects ini ada text, solid, light, kamera, null object, step layer, adjustment layer, terus Photoshop file, dan Cinema 4D file. Kalau misalkan new text, itu otomatis buat bikin teks. Kalau solid itu dia bikin pengisi layar lah, layer. Kalau misalkan teman-teman bikin background dengan warna tertentu, nah pakainya solid. Terus ada light, lampu. Nanti teman-teman juga bisa mainin tentang lighting di sini. Kamera juga. Null object itu objek yang sebenarnya nggak ada, tapi ada gitu. Ada itu cuman buat dipakai untuk atribut nilainya, posisinya kayak gitu. Terus ada shape layer. Kalau shape layer ini dia buat bikin kayak objek segitiga, misalkan kotak atau bintang atau apa gitu ya. Ada adjustment layer. Nah, kalau adjustment layer ini sama seperti di Photoshop. Jadi kita bisa nge-place efek ke adjustment layer ini, terus nanti si efeknya itu akan berpengaruh ke layer-layer yang ada di bawahnya. Terus ada Photoshop file kalau teman-teman mau bikin file new dari si Photoshop. Terus ada Cinema 4D file juga. Terus di sini ada layer setting. Kalau layer setting misalkan kita bikin solid nih, kita bikin solid. Nah, ini nanti bakal muncul nih ukurannya. Nah, ukurannya kebetulan disamain aja dengan si compositionnya. Nah, terus ini ada namanya apa, nah ini warnanya. Oke, nah ini jadi dia membentuk background. Nah, layer setting tadi berubah jadi solid setting karena kita lagi ngeseleksi solid yang aktif, makanya si layernya bakal di sininya berubah jadi solid setting yang asalnya layer setting. Jadi kalau kita klik layer setting atau solid setting, nanti muncul settingan kalau kita pengen ngerubah dari yang pernah kita buat tadi begitu. Terus ada lagi di sini ada open layer, ada mask. Nah, mask ini buat ngemasking. Ada mask and shape pad. Nah, ini macam-macam nanti. Transform, time, macam-macam. Nah, ini yang bakal kita pakai terus. Itu di transform, ada juga di tadi new, terus di solid setting yang bakal kita pakai. Kemudian ada menu efek. Jadi di menu efek ini teman-teman bisa masukin efek-efek yang tersedia di Adobe After Effects ini.
Nah, kalian bisa lihat ini listnya, nanti masing-masing bakal punya kegunaan atau efek-efek yang berbeda. Ada efek kontrol. Nah, kalau efek kontrol di sini dia ngebuka tab efek kontrol. Jadi nanti setiap layer yang udah dikasih efek itu bakal munculnya di efek kontrol untuk settingannya. Misalkan kita kasih efek distort misalkan ya. Terus ada Bezier Warp. Nah, ini bakal munculnya di efek kontrol. Ini settingan-settingannya. Tadi efek udah. Terus kemudian ada animation. Di sini ada animation, save animation preset. Jadi kalau teman-teman sebelumnya bikin animasi dan pengen dirubah animasi itu menjadi sebuah preset yang teman-teman bisa panggil kapan aja nantinya gitu. Nanti teman-teman bisa tinggal save animation preset. Nah, ini macam-macam nih. Ada recent animation preset yang pernah kita pakai sebelumnya. Terus nah ini ada keyframe assistant. Nah, kalau keyframe assistant ini kita bisa merubah jenis-jenis di keyframe tadi. Nah, ini ada easy ease in, easy ease out. Nah, kemudian di sini ada view, terus ada Windows. Kalau Windows ini buat ngebuka tab yang ada di After Effects. Help. Nah, di help ini nggak akan banyak kepake sih, cuman buat ngelihat versinya After Effects gitu. Macam-macam. Oke, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga teman-teman bisa belajar hal yang baru dari video ini. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe channel saya. Dan sampai ketemu lagi minggu depan.